Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beruntung bagi saudara-saudara yang telah dikenalkan dengan usaha dakwah agama, usaha dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyaknya saudara-saudara kita, hamba-hamba Allah SWT yang telah terselamatkan. Ya, mereka yang tadinya tidak taat kepada Allah SWT menjadi orang-orang yang taat. Mereka yang tadinya jauh dari masjid, ya, sekarang menjadi ahli-ahli masjid. Bahkan mereka yang tadinya sibuk dengan ibadahnya sendiri menjadi orang-orang yang sangat risau terhadap keselamatan umat manusia. Berbondong-bondong, entah puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin lebih hamba-hamba Allah SWT yang telah mendapatkan hidayah asbab dari usaha dakwah panjenengan. Ya, maka bersyukur sekali. Namun yang perlu kita ingat bahwa setan juga berdakwah. Loh iya, setan juga berdakwah. Apakah dakwahnya mengajak kepada taat kepada Allah SWT? Ya tidak tentunya. Dakwahnya setan, ya, justru mengajak umat manusia untuk jauh dari Allah, dan yang nanti pada akhirnya akan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka jahanam. Cerita ini saya dapatkan dari almarhum Gus Zairon ketika waktu itu beliau memberikan bayan. Diceritakan bahwa setan mendatangi umat manusia, mengajak umat manusia merayu untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka sebagian besar umat manusia melakukan kemaksiatan. Minum-minuman keras, berjudi, berzina, mencuri, dan sebagainya. Kurang lebih 90% umat manusia mengikuti ajakan setan. Hanya 10% saja yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setan ini kemudian melaporkan hasil kerjanya, hasil dakwahnya kepada umat manusia. Lapor, saya telah mendakwai umat manusia, 90% telah mengikuti ajakan saya, berbuat maksiat. Ketua setan ini mendengar laporan dari setan yang telah mendakwai manusia berbuat maksiat ini, bukannya senang, ya, tetapi risau. Mengapa? Kata pimpinan setannya ini, apa? Masih ada yang tidak mau mengikuti ajakan kamu. Cuman 10% kok, Pak Ketua. Cuman 10% saja. Kamu tahu tidak? Walaupun 10%, tetapi kalau dia kemudian mengajak yang lain, maka usaha kita akan sia-sia. 90% itu nanti akan balik lagi taat kepada Allah SWT. Oh iya juga. Siapa yang siap untuk mengajak 10% itu untuk bermaksiat kepada Allah SWT? Maka ada satu setan yang senior, dia kemudian menyanggupi tawaran itu, mengajak manusia yang 10% ini untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Dia datangi, dirayu. Wahai hamba Allah, ya, kalian benar, ya, jangan pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Hati-hati terhadap tipu daya setan. Ya. Jangan kalian mau ikuti tipu daya setan untuk bermaksiat. Kalian sudah betul tetap taat kepada Allah SWT, maka jagalah ketaatan kalian. Teruslah kalian taat, jangan sampai kalian bermaksiat. Oleh karena itu, kalian jangan dekati mereka-mereka yang ahli maksiat itu. Nanti kalian terpengaruh. Kalian sudah taat, kalian bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, ya. Nanti kalian terpengaruh, akhirnya kalian berbuat maksiat. Ya. Udahlah, kalian sibukkan diri kalian dengan ketaatan. Ini pintar sekali setan. Padahal maksud setan itu apa? Udahlah kalian sibuk dengan ketaatan, tidak perlu kalian hiraukan itu orang-orang yang ahli maksiat.
biarkan mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang ahli maksiat itu nanti masuk ke dalam neraka jahanam, tidak ada yang mengingatkan. Dan akhirnya orang-orang yang sibuk dengan ketaatannya itu nanti akan juga dimintai pertanggungjawaban. Akan masuk ke dalam neraka juga karena tidak pernah menghiraukan. Pintar ini setan. Maka orang-orang yang tidak paham ini termakan tipuan setan. Oh iya ya, saya akan terpengaruh nanti kalau saya dekati mereka. Kalau begitu saya akan jauhi mereka. Saya akan sibukkan diri saya dengan ketaatan, dengan ibadah saja sudah. Maka betul, sebagian besar 90% ya, sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT, sama sekali tidak menghiraukan mereka-mereka maksiat ya. Takut nanti ikut terpengaruh berbuat maksiat. 10% saja yang tidak seperti itu. Maka lapor lagi nih, Pak Ketua, saya sudah menipu mereka sehingga mereka sibuk dengan ketaatan mereka, sibuk dengan ibadah mereka, dan mereka tidak lagi memikirkan yang lain. Takut nanti ikut-ikutan maksiat. Berapa persen? 90%. Ini ketua setannya bertambah risau. Masih ada juga yang belum mengikuti kamu. Masih ada juga. Iya, tapi kan tinggal sedikit sekali. Berarti tinggal ya, 1% saja. Kamu tahu tidak? 1% itu kalau kemudian dia mengajak manusia, menyadarkan umat manusia, sia-sia yang sudah kita kerjakan yang sekian banyak ini. Oh iya ya. Maka diutus lagi satu setan yang lebih senior lagi, mendatangi orang-orang yang tadi istiqomah. Kemudian dia katakan kepada orang-orang ini, "Wahai tuan-tuan, kalian benar ya. Jadi mereka-mereka itu perlu kita dakwai. Karena kalau tidak didakwai, nanti mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dan kalian itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kalian sibuk dengan ibadah, tidak risau kepada yang lain? Tetapi saya mau tanya, apa hasilnya kamu mendakwai mereka?" Karena setan ini merupakan sifat ya. Setan ini bisa juga berwujud manusia. Mungkin manusia-manusia yang mendekati kita, yang merayu kita, yang menyampaikan pemikiran-pemikiran yang seakan-akan benar. Lalu bagaimana kamu setelah dakwai mereka? Kata orang-orang yang mendakwai mereka itu, ya beginilah. Setelah saya dakwai mereka, bukannya mereka mendekat, mereka malah semakin jauh. Bahkan saya dijauhi oleh teman-teman saya dijauhi oleh saudara-saudara saya dijauhi oleh keluarga saya dibenci. Tidak hanya itu, ekonomi saya pun morat-marit ya. Dan saya, ya itu tadi, banyak hal yang kemudian mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan ketika saya dakwai mereka. Kata setan ini, saya juga sudah menduga ya. Jadi betul, memang begitu. Makanya udahlah, kamu udah dakwai mereka kan, sudah berapa kali, berkali-kali, sudah cukup sudah. Yang penting kamu sudah mendakwai, kamu tidak salah. Sudah beberapa kali kamu dakwai, toh tetap tidak mau juga, toh tetap mereka tidak sadar-sadar ya, malah mereka semakin menjauh, malah memusuhi kamu. Sudahlah, kamu tidak salah. Kamu sudah mendakwai mereka, sudah berkali-kali kamu dakwai ya. Udahlah, cukup ya. Allah tidak akan memarahi kamu, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kamu, toh kamu sudah sampaikan. Udahlah, cukup. Maka sebagian besar orang-orang termakan dengan tipu daya setan ini, sehingga mereka-mereka yang tadinya mau berdakwah, yang tadinya istiqomah dengan pengorbanan waktu, harta dan diri, kemudian berhenti ya, dengan dalih, kan sudah saya dakwai, kan sudah berkali-kali saya dakwai, tetap tidak mau, ya sudah, saya tidak salah. Padahal dakwah itu terus dan terus, lagi dan lagi, sampai tiada lagi. Lapor ini setan, Pak Ketua, saya sudah tipu mereka, sehingga mereka yang tadinya giat dakwah, mereka sudah berhenti dari dakwah. Berapa persen?
90%. Masih ada juga yang belum mau mengikuti, ya ada, tapi cuma 10%, enggak apa-apa Pak Ketua. Kamu itu bodoh. Walaupun tinggal sedikit, 1/1000, tapi kalau mereka kemudian istiqomah itu bisa balik itu semua orang-orang yang kita dakwai. Sia-sia pekerjaan kita. Kamu paham tidak? Oh iya juga. Ya, astagfirullahaladzim. Maka diutus lagi setan yang lebih senior lagi, yang lebih ahli lagi dalam menggoda manusia. Kemudian datang, digoda lagi, dirayu lagi, ditipu lagi orang yang tinggal sedikit ini. Wahai Tuhan, kalian memang betul, ya, benar, seperti inilah dakwah Rasulullah, seperti ini, istiqomah. Jangan seperti mereka, dakwah nggak istiqomah. Kalian sudah betul, sudah istiqomah itu terus. Ya, memang seperti inilah dakwah Rasulullah. Inilah yang dicontohkan kanjeng Nabi. Inilah dakwah yang nyunah. Ya, dakwah yang lain, nggak benar itu, nggak sesuai dengan sunnah. Dakwah apa itu? Dakwah kalian yang paling benar itu. Ya, maka setan ini berusaha untuk menumbuhkan kesombongan, menanamkan virus yang paling berbahaya, ya, melebihi bahayanya virus corona. Virus apa itu? Akhomin. Virus akhomin. Apa itu virus akhomin? Ya? Ini melebihi bahayanya virus corona. Jadi orang-orang yang telah istiqomah dakwah ini dengan keyakinan, ya, dengan dakwah ini mengikuti sunnah Rasul, ditanamkan virus akhomin. Apa itu? Ana khairu minhu. Maka ditanamkan pada orang ini, ya, kamulah dakwah yang paling baik, ya, paling benar, dakwah yang paling nyunah, dakwah yang lain nggak benar itu bukan dakwah itu. Karena tahu setan, ketika seseorang kemudian tertanam dalam hatinya, ya, kebanggaan diri bahwa dakwah yang dia kerjakan ini dakwah yang paling baik, ya, ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Iblis pada waktu itu adalah makhluk yang terbaik pada waktu itu, melebihi daripada para malaikat semuanya, sehingga dijuluki meraknya para malaikat. Tetapi ketika kemudian iblis merasa lebih baik ilmunya, lebih baik amal ibadahnya, lebih baik segala-galanya, ana khairu minhu, melebihi Nabi Adam alaihissalam, ya, mengira, menyangka dia lebih baik daripada Nabi Adam. Maka ketika itulah kemudian Allah SWT melaknat iblis, ya, menjadi iblis laknatullah alaih. Tidak hanya dirinya, bahkan anak keturunannya semuanya dilaknat dan tidak dapat memasuki surga. Hati-hati, ya. Ini virus yang berbahaya sekali. Maka setan menanamkan virus itu kepada ahli-ahli dakwah, ya. Dakwah kamu yang paling benar, paling baik, paling nyunah, yang lainnya itu apa itu, ya, tidak sesuai dengan sunnah itu, ya, tidak bisa mendatangkan hidayah itu, kamulah satu-satunya, ya. Lebih baik dakwah kamu itu mengatakan ana khairu minhu saja itu sudah dilaknat iblis, apalagi ana khairu minhu, ana khairu minhu, ana khairu minhu, aku lebih daripadanya, aku lebih daripadanya, aku lebih daripadanya. Dengan kata lain, akulah yang paling baik, akulah yang paling benar. Itu lebih mengerikan lagi. Habis semua pengorbanan kita, habis semua. Setan pintar, akan sia-sia semua pengorbanan kita. Maka berhati-hatilah, ya. Kita waktunya tinggal sedikit, mungkin beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, beberapa minggu lagi, beberapa hari lagi, mungkin beberapa jam atau bahkan beberapa detik. Detik-detik terakhir inilah kemudian setan akan menanamkan racun yang sangat berbahagia bahwa kamulah yang paling benar, paling baik, paling nyunah, ya. Kamulah jadi asbab hidayah, lainnya itu enggak, itu asbab fitnah itu, ya. Hati-hati kalau kita kemudian sampai terkena racun itu, habis semua amalan kita menghadap Allah SWT dalam keadaan dimurkai Allah SWT. Tetapi ada orang-orang yang tetap dia tunduk, tetap dia merunduk, tetap dia tawaduk,
tetap dia menganggap bahwa semuanya itu adalah hamba-hamba Allah SWT, semuanya menghadap ridho Allah, dan dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik ya saya, bahkan dia merasa orang lain lebih baik, orang lain lebih baik, orang lain lebih baik. Justru mungkin saya yang lebih rendah amalannya daripada dia, menganggap orang lain lebih baik. Ada sifat tawadhu. Sampai di sini setan hampir putus asa, hampir putus asa. Setan lapor, sudah sebagian besar saya tipu mereka, saya masuki racun ya, virus akhomin, ana khairu minhu. Berapa persen? 90%. Masih ada juga yang tidak mau mengikuti ajakan kamu. Iya, tapi kan cuma 10%. Kamu tidak paham-paham juga, walaupun tinggal satu orang, tapi kalau dia kemudian dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan perasaan tawadhu, ya, tidak ada bangga diri, tidak ada kesombongan, itu bisa mengembalikan semua yang sudah kita ajak, dan kita akan sia-sia kerja selama ini. Kamu tidak paham-paham juga. Oh iya ya. Maka diutuslah setan yang paling senior ya, mendatangi orang. Hampir putus asa nih setan, hampir putus asa. Tapi coba siapa tahu. Maka didatangilah orang yang tetap serendah hati, tetap tidak berubah sifat-sifatnya. Ya. Sama sejak awal sampai detik ini dia tidak berubah hatinya, sama tetap. Kemudian setan datang dengan mengangkat kedua tangannya. Wahai Tuhan, saya datang kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa saya menyerah, bahwa kami para setan sudah menyerah, sudah tidak mampu lagi untuk menggoda Tuhan. Tuhan, waktu itu saya ajak untuk berbuat maksiat, Tuhan tidak mau, Tuhan tetap taat kepada Allah. Bahkan Tuhan akan mengajak orang-orang yang tidak taat tadi untuk kembali taat. Kemudian saya rayu untuk Tuhan, sibuklah dengan ibadah saja, nggak usah peduli dengan yang lain. Malah Tuhan kemudian mengajak kepada yang lain untuk taat. Saya rayu lagi untuk sudahlah berhenti, yang penting panjenengan sudah istiqomah, sudah mengajak mereka beberapa kali, sudahlah tidak akan disalahkan oleh Allah. Tetapi Tuhan malah tetap istiqomah. Kemudian saya berusaha untuk menipu Tuhan agar Tuhan punya kesombongan bahwa dakwah Tuhanlah yang paling baik, kelompok Tuhanlah yang paling benar, yang lainnya enggak benar, hanya Tuhanlah yang masuk surga. Tetapi Tuhan tetap tidak berubah, tetap tawadhu ya. Maka kami datang untuk menyatakan menyerah, sudah tidak mampu lagi untuk menggoda Tuhan. Tuhan sudah terpilih oleh Allah SWT. Ya, kalimat ini kan sering kita dengar, alhamdulillah kita sudah dipilih oleh Allah SWT untuk ambil bagian, sudah dipilih. Belum. Nah, setan ini kemudian meyakinkan Tuhan sudah terpilih ya, sebagai dai-dainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba Allah ini dia dengan tersenyum bangga, wah iya ya, betul juga kata dia ya. Nyatanya dia sudah tidak mampu lagi. Kalau begitu saya sudah terpilih. Nah, bangga orang ini ya. Maka kemudian setan pamit ya, mengundurkan diri. Kalau begitu kami pamit dan kami tidak akan pernah lagi datang menggoda Tuhan, karena Tuhan sudah terpilih oleh Allah SWT sebagai dai yang sebenar-benar, yang sejati. Setan balik dan setan sempat melihat sunggingan senyum bangga diri ya, yang ada di orang ini. Maka setan tertawa terbahak-bahak hatinya karena telah mampu menanamkan ujub bangga diri, ria ya, rasa puas diri, wah saya sudah terpilih ini. Padahal ya, selama kita masih hidup di dunia itu belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Kalau kita masih hidup itu belum ada jaminan. Nanti kalau sudah mati, sudah dihadapkan, ya, sudah berhadapan dengan Allah SWT, sudah disebutkan
kamu amalannya begini, nilai kamu sekian, baru di situ. Wah, belum tahu, sudah yakin bahwa kita dipilih. Inilah. Jadi sampai seperti itu dakwah setan. Ya, jadi jangan pernah kemudian merasa aman dengan tipu daya setan. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian pengorbanan kita, perjuangan kita habis-habisan. Waktu, harta, diri sudah kita keluarkan semuanya habis-habisan, pengorbanan, perasaan semuanya hilang lenyap. Karena tadi ada perasaan, aku lebih baik daripada kelompok kamu. Ya. Aku lebih baik daripada golongan kamu. Yakin bahwa akulah yang benar, kelompok kamilah yang benar. Mengerikan sekali, ya, mengerikan sekali. Inilah virus yang sangat berbahaya sekali, jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Kalau virus corona mati, insya Allah mati syahid. Tapi kalau virus akhumin, ana khairu minhu, mati dalam keadaan yakin bahwa kelompokku lah yang paling benar. Lainnya enggak benar tuh, enggak sesuai dengan sunnah Rasul itu. Dakwah yang enggak betul. Sampai yakin mati membawa keyakinan seperti itu, ngeri. Ngeri nanti. Akan dihadapkan oleh Allah SWT dengan pengadilan, ya. Karena kita telah memecah belah agama, merasa bangga terhadap kelompoknya. Ini nanti urusannya langsung dengan Allah SWT, dan Allah akan beritahukan apa yang sudah kita perbuat selama ini, ya. Sia-sia kita. Maka hati-hati, sudahlah, ya. Kita cari ridho Allah saja sudah, ya. Kita cari ridho Allah, murnikan ketaatan kita hanya kepada Allah, murnikan apa yang kita kerjakan itu murni hanya mengharap ridho Allah. Ya betul, ya, kita punya arahan, punya tertib, ikuti. Tetapi tetap niat kita hanya mengharap ridho Allah. Kalau kita hanya mengharap ridho Allah, sama nanti. Berbeda arahan, berbeda tertib, tidak ada masalah. Toh yang kita cari ridho Allah, oh sama. Kamu cari ridho Allah, aku cari ridho Allah. Marilah kita ikuti arahan orang tua kita ikuti tertib-tertib orang tua kita, ikuti. Dan tidak menjadikan pertentangan, berbeda arahan, berbeda tertib, tidak ada masalah, sama-sama mengharap ridho Allah. Kalau betul-betul kita mengharap ridho Allah, tidak akan ada perselisihan, itu pertentangan tidak ada. Jangankan sama-sama satu atap, ya, berbeda harokah saja tidak ada masalah, karena sama-sama mengharap ridho Allah. Silakan Anda pakai pemahaman metode dakwah seperti ini, tidak ada masalah, toh sama yang kita inginkan ridho Allah. Maka ini penting sekali. Jangan sampai kemudian kita di detik-detik terakhir tertipu, tergelincir, sehingga akhirnya musnah semua, lenyap semua. Dan kita yang tadinya tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga, tergelincir masuk ke dalam neraka. Karena tertipu oleh setan, laknatullah alaih, iblis, laknatullah alaih. Na'udzubillah. Ini saya sampaikan terutama untuk mengingatkan diri saya sendiri. Tidak menyampaikan ini untuk siapapun, untuk diri saya sendiri. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, ya. Mudah-mudahan Allah SWT lindungi kita semua, ya. Caranya bagaimana? Agar kita selamat, doakan orang lain. Doa yang paling mujarab adalah ketika seseorang hamba mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak sadar kalau sedang didoakan. Doakan mereka selamat. Doakan dia selamat, doakan si fulan selamat, doakan semuanya selamat. Ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan dia, selamatkan fulan. Sebut kalau perlu nama-namanya, sebut. Maka nanti yang akan diprioritaskan, diselamatkan adalah orang yang mendoakan itu. Malaikat yang di atas kepala kita akan mengaminkan, amin, 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 semua doa-doa kebaikan kita. Lalu siapa yang akan mendoakan saya? Malaikat yang di atas kepala kita akan mengatakan demikian juga dengan kamu. Jadi begitu, ya. Kanjeng Nabi kan juga begitu. Yang dipikirkan Kanjeng Nabi bagaimana seluruh umat manusia selamat, sampai kepada manusia yang terakhir lahir nanti bisa selamat. Rasulullah berpikir seperti itu, semuanya selamat, dan akan sangat risau walaupun hanya satu orang tidak selamat, risau. Lah kita malah berpikir kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka. Aku yang selamat, kelompokku yang selamat. Ya, kok bertentangan dengan fikir Rasulullah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita banyak-banyak beristighfar, bermohon ampun,
ya, dan kita saling mendoakan kebaikan, ya. Dan kita berharap, hanya mengharap ridho Allah saja sudah, ridho Allah, ya. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kita nanti semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.